Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtematika muatan pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Walaupun belajar di rumah, kita tetap semangat ya sayang. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan supaya kita terhindar dari virus COVID. Simak baik-baik ya materi hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya dan sudah membahas tentang lups, kacamata, dan mikroskop. Nah, hari ini kita akan membahas cermin dan teleskop. Siapa yang masih ingat apa saja sifat-sifat cahaya? Ya, betul sekali. Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Hebat anak ibu, keren. Sayang, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan membahas cermin terlebih dahulu. Nah, siapa yang suka bercermin? Setelah kita mandi, kita suka bercermin untuk melihat wajah kita saat menyisir, saat memakai baju. Apakah sudah rapi? Nah, kita biasanya berada di cermin, bukan? Betul apa betul? Nah, hari ini kita akan membahas tentang cermin supaya kamu lebih tahu cermin itu ada apa saja ya. Cermin itu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sayang, cermin adalah salah satu yang merupakan benda dapat memantulkan cahaya. Nah, kita akan membahas sifat-sifat dari cermin datar terlebih dahulu. Pada saat kalian bercermin, pasti ada bayangan kalian tentunya di cermin. Nah, sifat yang pertama yaitu ukurannya atau besar dan tingginya sama dengan ukuran benda. Jadi saat kamu bercermin, bayangan kamu akan sama. Tinggi dan besarnya pun akan sama. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalkan tangan kanan kamu akan menjadi tinggi tangan kiri kamu. Seperti itu ya sayang. Bayangannya bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, pada saat kamu menyisir rambut menggunakan tangan kanan, pada bayangan kamu akan terlihat pada tangan kiri. Seperti itu ya sayang. Apakah bisa difahami? Nah, yang kedua kita akan bahas sifat-sifat cermin cekung. Jika benda berada di dekat cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangannya benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Nah, contohnya yaitu pada lampu mobil, pada senter, dan pada sendok bagian dalam.
Itu adalah contoh-contoh dari cermin cekung ya sayang. Nah, kalian punya sendok di rumah? Coba tolong diambil. Nah, kalian lihat pada bagian dalam. Itu adalah contoh cermin cekung ya sayang. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sifat dari bayangan cermin cembung. Pada cermin cembung, sifat bayangannya yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda sebenarnya. Nah, contoh-contohnya yaitu pada sendok bagian luar dan spion. Pengertian periskop adalah alat yang digunakan kapal selam untuk mengamati keadaan permukaan laut. Nah, periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan bagian ujung. Seperti itu ya sayang penjelasannya. Nah, yang kedua akan membahas tentang periskop. Periskop digunakan pada kapal untuk melihat permukaan air laut. Jadi, periskop digunakan pada kapal ya sayang. Cara kerja periskop. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, seperti itu ya sayang. Cara kerja dari periskop. Ini adalah cara kerja dari periskop ya sayang. Teman-teman, mari kita membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa sayang? Siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang cermin dan jenis-jenisnya, yaitu ada datar, cekung, dan cembung. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Sifat bayangan, betul sekali. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas tentang alat yang menggunakan cermin juga, yaitu periskop yang digunakan pada kapal selam. Betul sekali. Anak ibu hebat. Nah, di akhir pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan latihan soal ya sayang. Jadi, tolong dikerjakan dengan baik. Tetap semangat walau belajar di rumah ya sayang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.